Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arika Azhar dengan NPM 2355-2011-408. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan cara kerja TPC atau IP beserta analogi layarnya. Di sini ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Definisi dari TPC adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui jaringan. TPC yang menyediakan sistem pengiriman data yang lebih lancar dibandingkan protokol lainnya. Protokol ini bekerja dengan memecah data menjadi beberapa paket, lalu meneruskannya ke lapisan IP, untuk memastikan setiap pesan berhasil sampai perangkat tujuan. Ada juga di sini manfaat adanya TPC atau IP. Sebagai protokol yang canggih, TPC memastikan komunikasi berjalan secara konsisten di perangkat apapun dan dimanapun lokasinya. Protokol ini juga melindungi pengiriman data dengan kontrol lebih lanjut, seperti mekanisme pengenalan paket dan pencegahan kemacetan transfer data. Ada juga cara kerja TPC atau IP. Pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke dalam media. Nah, setelah itu, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Bisa dibilang pengiriman dilakukan secara estafet. Router satu akan mengirimkan paket ke rute lain yang terdekat hingga akhirnya sampai di tujuan. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya TPC layar akan menjalankan tugasnya masing-masing. Mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Dari sini ada TPC IP layar, yaitu ada 4 layar ya, dikategorikan. Terus sini ada model TPC stack. Ada 4 lapisan, yaitu lapisan aplikasi, membuat koneksi antara aplikasi data. Lapisan ini juga membuka akses ke berbagai source jaringan. Terus yang kedua ada lapisan transport, membuat koneksi TPC dan menentukan berapa banyak data yang dikirim. Terus yang ketiga ada lapisan link, mengkontrol pengiriman pesan fisik dan media untuk transmisi data. Terus yang keempat ada lapisan internet, mengirimkan paket IP ke tujuan yang sebenarnya menggunakan berbagai jaringan. Terus di sini yang tadi ya, TPC IP application layer. Fungsi dari application layer hanya menyediakan layanan terhadap aplikasi yang berjalan di komputer. Misalnya aplikasi protokol FTP adalah FileZilla atau aplikasi protokol HTTP adalah web browser. Di sini proses komunikasi HTTP secara umum. Sini ada gambarnya. Mengenai HTTP, HTTP merupakan versi source dari HTTP karena menggunakan SSL tujuannya agar komunikasi terjadi dengan aman. Terus ada mekanisme HTTP, yaitu melihat 3 proses yang terjadi di client web cross halaman web. Yang pertama ada git header mengirimkan home page, yang kedua ada git reply menanggapi header dari client, yang ketiga ada HTTP data mengirim isi home atau HTML. Terus ada TPC Invitation Transport Layer. Transport layer ini disebut juga sebagai host to host, fungsinya untuk membangun koneksi antar host, misalnya antar komputer satu dengan yang lain, client dengan server. Sini bisa dilihat ya, ada gambarnya. Terus pemungkinan alamat ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada network address, misalnya daerah Jakarta. Ini dianggap seperti kode pos. Yang kedua ada host address, ternyata ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan seterusnya. Ini bisa dianggap seperti alamat detail pengiriman contoh nomor rumah. Yang kedua ada TPC IP Internet Layer. Pembagian alamat ini dibedakan menjadi 2, yaitu network address, misalnya daerah Jakarta Barat, atau dianggap seperti kode pos.
Yang kedua ada host address, ternyata ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan seterusnya. Ini bisa dianggap seperti alamat detail pengiriman contoh rumah. Nah, sini ada paket dikirim berdasarkan alamat IP. Terus ada juga TPC link layar berdasarkan link. Link itu istilahnya yang digunakan untuk menyebutkan jalur antar node yang saling berhubung, dan yang dikirim adalah nilai bit dan fisikal dan frame tanda data link. Ada juga paket dikirim berdasarkan alamat IP. Bisa dilihat ya ini gambarnya. Itu ada dua cara. Pertama, setiap IP harus memiliki host harus unik. Yang kedua, selain itu IP harus juga dikelompokkan. Ada juga dasar proses IP routing. Bisa dilihat gambar di sampingnya. Agar jaringan memiliki daftar rute untuk mencapai wilayah tertentu. Terus ada juga layar berdasarkan fisikal. Di TPC ini, original data link dan fisikal masih digabung seperti protokol dan hardware kodenya ada di sini. Sederhananya, link itu istilah digunakan untuk menyebutkan jalur antar node yang saling terhubung. Maka IP paket yang dibentuk di layar network tadi akan dibungkus seperti di samping. Dan di sini juga ada enkapsulasi data di TPC IP. Nah, kemudian TPC layar mengenkapsulasi HTTP header tadi ke dalam TPC header. Lalu IP mengkapsulasi TPC header ke dalam IP header. Dan akhirnya di test heart link layar dienkapsulasi IP paket ke dalam header dan trailer. Nah, ini kita sebut frame. Ada 5 tahap enkapsulasi dan deenkapsulasi TPC IP. Terus di sini ada kesimpulannya. TPC adalah protokol standar untuk mengirim data dan pesan melalui jaringan guna menyediakan layanan yang andal dan mekanisme yang canggih, serta memastikan keamanan transmisi data di antara perangkat atau program tersebut. Model TPC stack terdiri dari 4 lapisan. Pertama, yaitu aplikasi, transport, internet, dan jaringan. Di sisi lain, model OSI menyediakan 7 tahap, yaitu application, penyajian, chassis, transport, jaringan, link, data, dan PC. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.